Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Adapun penyakit ain, yaitu pengaruh mata jahat, pengaruh penglihatan seorang yang membuat seorang akhirnya mendapatkan kemudaratan, yang dilihat tersebut terkena kemudaratan. Dan penyakit ain bisa disebabkan karena hati yang hasad, dan bisa juga bukan karena hati yang hasad, tapi karena takjub, lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebanyakan orang melakukan ain karena hasad. Namun terkadang ain itu bisa menimpa seorang meskipun dia tidak hasad, tapi dia lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ain adalah benar. Kata Rasulullah SAW, al-ainu haqqun. Kemudaratan yang bisa ditimbulkan karena pandangan seorang itu benar. Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ain. Kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah yang bisa mendahului takdir. Tentunya tidak ada yang mendahului takdir. Seakan-akan ia mengatakan ain itu benar. Dan benar itu sangat benar. Sampai-sampai kalau seandainya ada yang bisa mendahului takdir, maka ain itulah. Tapi ternyata ain tidak bisa mendahului apa? Takdir. Tapi ain termasuk dari apa? Takdir. Ini ungkapan dari Nabi untuk menjelaskan ain itu benar. Ya, tidak diragukan lagi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wa idza stuksiltum faksilu. Kalau kalian diminta untuk mandi, maka mandilah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kenapa? Karena di antara pengobatan penyakit ain bisa dengan ruqyah, bisa dengan memandikan orang yang terkena ain dari bekas mandi orang yang mengaini. Ada orang nih, dia si A lihat si B, kemudian si A dengan gara-gara melihat si B dengan pandangan tertentu, si B kemudian apa? Sakit. Maka si A diminta untuk mandi, maka dia harus mandi. Kata Rasulullah SAW, fa idza stuksiltum, kalau kalian diminta untuk mandi, faksilu, maka mandilah. Setelah mandi airnya dikumpulkan, dicurahkan kepada orang yang terkena penyakit ain tadi, maka insya Allah sembuh karena air ini bekas dari orang yang mengain dia. Di antaranya dalil dalam satu riwayat dari hadis riwayat Imam Malik dalam Muwatta Ibnu Hibban dan yang lainnya. Iktasala Sahal bin Hunayf bil Harrar. Sahabat Sahal bin Hunayf sedang mandi di satu tempat namanya Harrar. Harrar ada yang mengatakan satu tempat di Madinah, ada yang mengatakan tempat yang agak jauh dari Madinah. Fanaza jubbatan kanat alaihi, maka dia buka bajunya. Dia mau mandi buka baju. Wa Amir bin Rabi'ah yanzur, ada sahabat yang lain namanya Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf buka baju. Ternyata Sahal bin Hunayf ini kulitnya sangat apa? Putih bersih. Ya, biasanya laki-laki kulitnya enggak putih bersih ya. Biasanya ada panunya biasanya. Jadi kulit bersih, putih bersih dan indah. Wa kana Sahlun rajulan abyad. Ini yang menceritakan anaknya sendiri. Adapun ayah saya Sahal orangnya berkulit putih. Hasanal jild dan kulitnya halus. Qala, maka Amir bin Rabi'ah berkata, komentar, kata Amir bin Rabi'ah, ma ra'aitu kal yaumi wala jilda azra. Aku tidak pernah melihat kulit indah seperti hari ini. Bahkan tidak ada kulit gadis yang bisa mengalahkan kulit ini. Jadi kulitnya sangat halus sampai ngalahin kulitnya apa? Gadis. Azra maksudnya gadis, perawan. Fa wuika sahlun maka langsung dia sakit tatkala itu. Gara-gara ngomong demikian, gara-gara Amir bin Rabi'ah muji tanpa memuji Sahal tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fastadda waqquhu, maka dia semakin sakit, semakin parah sakitnya. Fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW didatangi oleh orang, fa ukhbira, dan dikabarkan kepada Nabi bahwasanya Sahal sedang sakit dan dia tidak akan pergi bersama engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mendatangi Sahal yang sedang sakit. Maka fa akhbarahu Sahlun billadzi kana min sya'ni Amir bin Rabi'ah. Maka Sahal cerita, tadi saya sedang mau mandi, tiba-tiba Amir muji saya, akhirnya saya sakit. Maka Rasulullah SAW berkata, "Alama yaqtulu ahadukum akhahu?" Kenapa sebagian kalian mencelakakan saudaranya? Karena pujian tadi tanpa memuji Allah, tanpa menyebut nama Allah itu mencelakakan saudaranya. Allah barakta, kenapa engkau tidak mendoakan keberkahan bagi Sahal wahai Amir? Innal aina haqqun, sungguhnya ain itu benar adanya. Tawaddu' lahu, kata Rasulullah, wahai Amir berwudulah untuk Sahal. Fatawaddu' lahu Amir bin Rabi'ah, maka Amir bin Rabi'ah berwudu. Faraha Sahlun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, laisa bihi ba's. Maka akhirnya bekas wudu tadi ditumpahkan kepada Sahal, maka dia pun sembuh dan akhirnya dia bisa berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, fa amara Amiran an yatawaddaa, maka Rasulullah SAW merintahkan Amir untuk berwudu. Fa ghassala wajhahu,
wa yadayhi ilal mirfiqaini, seperti wudu. Wa rukbatayhi, kemudian bukan cuma itu, bukan sekedar wudu, kemudian lututnya juga dicuci. Wa dakhilata izarahu, demikian juga bagian dalam sarungnya. Ada yang mengatakan itu bagian dalam sarungnya, bagian pantatnya atau yang lainnya ya, dicuci juga. Wa amara an yasubba alaihi, kemudian bekas-bekasnya tadi dikumpulkan airnya. Setelah itu diperintahkan untuk ditumpahkan kepada Sahal bin Hunayf, maka sembuhlah Sahal bin Hunayf. Jadi terkadang kita yang menyebabkan aib, terkadang anak kita sakit gara-gara kita yang mengaini anak kita. Kita puji, wah, kita lihat dengan pandangan takjub, kita lupa berdoa. Kadang kita kagum dengan anak kita, akhirnya dia sakit, akhirnya kecerdasan yang dia miliki mungkin hilang. Oleh karena hati-hati. Kalau kita kadang rasa tatkala kita melihat pandangan dengan pandangan takjub tidak seperti pandangan biasa, maka segera kita mengatakan barakallahu fik atau tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pokoknya kita muji Allah Subhanahu wa taala atau kita doakan keberkahan buat orang tersebut. Ya, oleh karenanya antum hati-hati kalau kagum sama teman antum, jangan sekedar muji ya. Antum pinter banget atau goblok dan gawat. Hafalan ente kuat banget, kita lupa muji, besok dia udah lupa-lupa. Hati-hati, gara-gara siapa? Gara-gara ente. Makanya kalau gitu ente berwudu, kita siram air sama dia. Biar dia cepat sembuh.